Kalau rekaman ini saya selalu itu ya, di YouTube saya sendiri aja. Jadi saya kasih linknya, mungkin teman-temannya bisa nonton kembali, bisa lihat kembali, bisa dengerin kembali. Jadi yang kurang jelas atau apa bisa. Terus kalau mau sharing ke teman-teman juga boleh. Tadi yang ini ya. Bisa lihat kan? Bisa lihat. Ya ini anak siapa ini? Ada majalah Time, ada majalah Time. Di sini gambar yang cover di this baby could live to be 142 years old. Anak yang ini bakal hidup sampai 140 tahun. Ini magazinnya kita bisa lihat tahun 2000 di atas 2000 berapa ya? 2019, 2017 enggak jelas ininya. Ya, pokoknya sebelum yang 2020 lahir anak ini, anak yang baru lahir bisa 140 tahun. Ini sih saya yang tulis ya, saya yang tulis. Sedangkan yang di dunia sekarang, dunia kita, kalau ya kita anggap aja bukan yang bisnis, bukan bisnis sendiri. Kalau kita pegawai di kantor atau apa, kerja dapat misalkan gaji. Kita bisa kerja sampai kapan? Maksimum 60 kan. Ya, maksimum. Ya kecuali usaha sendiri, kecuali bisnis sendiri. Berarti yang orang-orang kebanyakan hampir sekarang kan di aturan di pemerintah Indonesia kan hanya 55. Itu dari pemerintahannya. Kalau swasta ya paling tidak 60, bisa kerja juga mungkin sampai 65, tapi kebanyakan ya cukup 60 tahun. 60 tahun. Sisanya anak ini 140 tahun, kita ya paling tidak 80, 90, syukur sampai 100 tahun. Nah, sekarang di dunia bilang zaman ini 100 tahun. Teknik-teknik teknologi medik atau apa makin berkembang, obat-obat juga makin berkembang. Kita bisa hidup mungkin 10 tahun lebih di dugaan dari kita sendiri. Berarti saya kemarin pernah 80, berarti kan saya enggak sampai 100 tapi udah mendekati 100 tahun. Berarti saya bisa kerja ya sampai kapan? Terus saya dapat yang kerjanya apakah bisa semaunya kita? Jadi saya kenapa ini baik ininya? Kalau profil saya kan 5 tahun. Dalam 5 tahun apa yang saya inginkan bisa terjadi dan bisa dilakukan. Jadi kembali lagi sih, kalau di 5 tahun depan itu tergantung yang saat ini. Kalau yang sekarang itu, kita yang sekarang berarti ini hasil dari 5 tahun sebelumnya. Berarti 5 tahun depan mulai sekarang kita bisa diubah sendiri, bisa upaya sendiri, bisa berubah. Apakah lebih baik dari sekarang atau masih tetap sama? Ya hari ini sementara saya nggak jelasin yang produk sama bisnisnya. Ini kita lihat, kita diobrol aja yang dunia sekarang trennya. Jenis marketing banyak yang itu, mungkin ada yang lebih ahli ya dari saya masalah marketingnya.
pertama muncul masalah supermarket, ya supermarket. Ya dulu kan ada tempatnya, misalkan yang beras-beras, terus ada yang jual tempat ikan-ikan, mungkin harus dekat di pantai, atau mau beli daging, ya berarti harus di peternakannya. Tapi begitu muncul supermarket itu sangat inovatif, ada di satu tempat semuanya. Ya keduanya department store juga sangat inovatif juga. Terus ada cara yang itunya namanya franchise. Kalau bahasa Indonesia apa Pak Hayat? Franchise. Eh, uh, Franchise. waralaba, Ya, waralaba. waralaba. Yaitu di dunianya muncul waralaba. Mungkin di runner pertamanya itu ada McDonald, masih kan sampai sekarang. Itu kalau nggak salah Masih. ini jauh berapa ya, tahun berapa? Saya enggak, tapi di bawahnya tahun 70 ininya. Subway, sandwich kan, sandwich. Ace Hardware juga, ya mulainya itu mulai dari awal. Masih kan, masih. Berarti berapa puluhan tahun masih merekanya bisa. Dan bisa berkembang sampai ke sedunia juga. Hypermarket. Apa ya? Hypermarket kayak itu ya. Kayak wholesale. Jadi bukan satu-satuannya. Begitu banyak, harganya lebih murah, mungkin sistem yang hypermarketnya. Begitu tahun berapa, tahun 90-an lebih, ada muncul namanya home shopping. Pernah masih ingat di TV ada yang show hostnya, atau mau artis atau apa, di ini bagus, ini sekarang aja telepon, stoknya terbatas, ada kan? Saya juga pernah di telepon, stoknya sih banyak mereka nya, mau stoknya kurangi satu, tinggal berapa, tinggal 50, mau sebentar lagi kurang, itu TV home shopping. Ada teman saya yang di Indonesia, Leisure Home Shopping, saya ada yang kenal, perusahaannya mau bangkrut sekarang. Memang trennya zaman sekarang enggak lagi TV home shopping. Jadi berubah ininya. Sekarang orangnya Trennya shoppingnya di mana? online. Toko, ya Tokopedia. Tokopedia yang solusinya kalau mau tanya harga, cari Tokopedia, cari. Ada aja semuanya kan. Kecuali yang multi organizer, Essence Ample kan enggak ada. Tokopedia solusinya. Nah, begitu TV home shopping juga udah mulai turun. Udah enggak bisa. Trennya udah itu bukan TV itu home shopping lagi. Padahal sepertinya di channel di Indonesia masih ada MNC shopping atau apa. Mereka biarpun mau tutup pun enggak bisa. Mereka bayar sewa channel itu mahal. Leisure home shopping juga katanya sih itu ya, beli channelnya itu mahal. Jadi mereka udah ada kontraknya, mungkin habis kontrak mungkin mereka udah mungkin nggak mau lagi. Habis itu namanya network marketingnya, network marketing. Network marketing juga mulainya memang lama. Apa yang network marketing pertama di dunia apa? Ibu Lili? Tahu nggak yang network marketing di dunia yang pertama? Dan dari mana? Nggak tahu atau nggak mau dijawab? Ya seperti yang di dugaan kita yang itu Amway. Kalau di sini Amway. Amway. Terus di Amerika sendiri juga di pemerintah atau rakyat, mana sih ini cara marketing ini aneh kan? Network marketing kan nggak pakai yang transportasi yang di iklan itu kan nggak dipakai, langsung kan manufacture atau produsen langsung ke end user. Sebelumnya nggak ada. Coba lihat nomor satu supermarket, department store, franchise, hypermarket, dan
TV, home shopping, semua ada kan tahap-tahapnya. Ada sole distributor atau di transportir atau apa. Dari produsen sampai ke end user banyak tahapnya. Tapi network marketing langsung ke end user. Jadi orangnya bingung. Jadi yang perusahaan yang ini, Ame yang pertama, di sidang akhirnya mengaku ini sistem marketing yang baru. Itu pas yang tahun berapa ya? Enggak sampai tahun 70, saya lupa. Baru mulai ada tambah lagi Herbalife atau yang lain, banyak yang nambah, berkembang. Mulainya kan semuanya dari Amerika juga. Nah, begitu ini udah resmi, bukan ilegal, udah legal, udah keluar yang ke negara yang lain. Yang itu banyak yang menyalahgunakan, cuman satu taruh produk, tapi mainnya uang. Main uangnya. Yang itu khususnya ya Asia. Di situ kan banyak yang ilegal juga. Dan Asianya kan masih belum siap. Baik yang peraturan, regulasinya kan masih belum disiap. Makanya saat yang sebelum diatur, banyak yang itu penipuan atau perusahaan yang ilegal. Begitu udah kumpul uang, bungkus terus hilang perusahaannya. Jadi makanya kan masih banyak yang negatif tentang terhadap yang network marketing karena itu. Nah, sekarang online social network marketing, social network service yang seperti yang tadi saya informasikan, yang seperti itu juga. Sambil network marketing kita bisa jalanin lewat online. Ada yang mau sharing juga tentang ini? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ini juga saya sengaja saya coba susun. Saya mau tanya, Silakan Bu. kenapa produk ini tidak menggunakan online? Baik di Indonesia atau di dunia, khususnya di Indonesia udah diatur. Yang khususnya network marketing harus didistribusi melalui network. Tidak boleh di misalkan Tokopedia atau Shopee atau apa itu sebenarnya enggak boleh. Tapi ada aja kan, ada produk yang MA atau New Skin saya juga bisa cari. Harganya jauh lebih murah. Terus di Apli ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, asosiasi dan Kemendak atau BPOM sekalian Mabes Polri Reskrim, mereka punya satu tim. Mereka biasanya secara rutin mereka diawasin orang-orang yang jual online. Sebenarnya kan enggak boleh. Tapi itu kan konsumen langsung kan, enggak ada enggak disalahkan ke perusahaannya, enggak disalahkan ke perusahaan MA Indonesia, ke FP Indonesia. Tahu merekanya, polisi juga tahu, Apli juga tahu, perusahaan yang itu juga tahu ada yang main di online. Tapi itu kalau dibiarkan, harganya rusak. Jadi secara online memang tidak dibolehkan. Tapi kalau mau di Facebook, social network itu sendiri, itu sih nggak ada masalah. Jadi online shopping dan social network sendiri itu beda ya. Oke, itu udah cukup jawabannya. Oke, yang revolusi industri dunia pertamanya itu mesin uap.
Jadi kalau kita nonton film di Eropa atau bule ada kan eh, apa ya, kereta kereta pakai yang uap, itu pertama. Baru dunianya bisa bikin yang mesin. Kedua, sekitar 1870 listrik. Listrik. Terus salah ininya. Kedua ketiganya tahunnya itu. Tahunnya terbalik ininya. Tahunnya semuanya terbalik ininya. Jadi ketiganya 1870 elektronik ya. Terus komputer, PC. Terus smartphone. Sampai tahun 2000 kan. Sampai tahun 2000. Jadi semuanya bisa bikin otomatis. Nah, sekarang zamannya sekarang keempat. Bukan akan mulai keempat, revolusi industri dunia keempat, sekarang udah mulai. Kita aja masih belum dirasakan. Keempat apa? Keempat misalkan pernah, kalau di film sih udah itu ya, udah jelas mengemudi otonom tanpa driver. Pernah nonton drama Korea itu apa? Startup yang pemainnya siapa ya? Suji. Suji sama yang laki-lakinya sih nggak tahu, nggak mau tahu juga. Jadi tahuin cewek doang. Ya, tahunya cewek aja. Aduh, gimana sih Tetong? Dan Seperti mengemudi otonom, mereka juga misalkan tanpa tanpa supir kan, tanpa supir. Terus eh, artificial intellectual, AI. Kalau kita lihat yang robot, ada kan robot yang dengan tanda suruh, ada yang itu suruh di baris, satu robotnya agak itu kan, artificial intellectual. hati Terus ya, jadi AI ya, di udah yang terkenal sih AI. Terus 3D printing, teknologi 3D printing. Misalkan di film Total Recall, ingat nggak Total Recall? Total Recall apa ya? Bikin maskernya pakai sistem 3D printing. Jadi, mungkin Ibu Lili perlu tahu juga masalah bidang properti. Kalau rumah mulainya rumah kecil itu bisa dibikin bangunin dengan sistem 3D printing. Mungkin nggak lama pakai 3D printingnya. Terus bioteknologi, misalkan smart farm ya, smart farm. Terus IoT. IoT ini eh, kalau mau jadi mengemudi otonom atau 3D printing atau apa, sekarang cuma kita handphone aja kan, handphone sama PC atau TV punya alamat sendiri kan. Misalkan ID, kayak ID kita punya KTP kan, punya ID kan, ada nik, nomor nomor induk, kartu kan, betul kan. Setiap yang barang juga, bangunan juga, mobil juga, semua nanti pasti punya apa, ID-nya sendiri. Itu kan bisa katakan yang IP-nya kan, IP-nya. Jadi kok kenapa yang bisa jadi itu mobilnya jalan sendiri tanpa supirnya? Karena dia akan dilihat, akan dia cek semua barang di jalan atau orang atau apa yang gerakan, kan punya masing-masing IP-nya. Jadi dia tahu, oh di depan ada ini, di depan ada ini. Makanya bisa. Itu namanya IoT, Internet of Things. Kalau buat yang IoT berarti kan perlu yang tempat yang besar, harus bisa simpan data. Itu namanya big datanya. Kalau big data kan udah punya Google, terus Facebook, YouTube, itu kan udah punya kan big datanya.
Harusnya yang sekarang perusahaan-perusahaan yang besar, yang Microsoft atau Google, Meta atau apa-apa, mereka udah siap semuanya. Mereka udah jalanin. Nanti kalau enggak tahu yang ini, orangnya ketinggalan. Kalau hari ini enggak masuk kelas ini, pasti ketinggalan. Ini namanya revolusi industri dunia keempat. Terlalu jauh gak saya di sini. Jadi revolusi industri dunia ini dengan network marketing apa hubungannya? Nah, itu yang gue mau nanya. Coba kita lihat apa sih hubungannya. Begitu industri itu revolusi industri keempat, ya, job yang sekarang akan dihilang. Saya di sini 50%, tapi lebih dari 50% dalam 10 tahun. Dalam 10 tahun. Misalkan di tol, ya, kita masuk tol. Coba kita bayangin 10 tahun yang lalu banyak kan setiap yang tol, exit tol atau masuk tol ada orang kan, orang yang jaga. Kasih sampai koin juga, sampai yang masih ingat uang kertas yang sampai 500 juga pernah dikasih satu-satu semua. Antri panjang. Nah, sekarang satu tol gate satu paling penjaganya kan, penjaga paling tidak dia pelihara yang itu kan, pelihara yang mesinnya atau apa rusak. Habis enggak kertas atau udah tintanya udah habis, paling orangnya itu aja, yang lain enggak ada. Kita pernah duga itunya 10 tahun yang lalu ini bakal itunya semuanya, orangnya enggak ada. Ini ternyata begitu. Ya seperti itu juga. Pekerjaan yang kebanyakan yang secara rutin atau apa bisa diganti dengan robot, bisa diganti dengan AI, akan dihilang semuanya. Udah berjalan. Ya ini saya bilang sih ya itu nggak bisa. Kita nggak usah, nanti aja ininya. Revolusi industri keempat ini udah mulai, dan perusahaan-perusahaan yang udah besar di dunia udah ikutin. Mereka udah disiap, dan satu-satu pindah ke sana. Satu-satu pindah ke sana. Mungkin masih perlu job pekerjaan masih analog, mungkin masih perlu, tapi kebanyakan nanti akan diganti dengan AI atau robot. Terus bisnis masa depan semua gunakan yang platform. Misalkan yang perusahaan besar di Indonesia, misalkan yang mana contoh, yang perusahaan yang paling besar, perusahaan rokok, Jarum Super atau Gudang Garam. Lama kan merekanya, puluhan tahun kan. Anggap aja mulainya tahun 70. Berarti udah 50 tahun sejarahnya. Nah, sekarang Tokopedia atau Shopee baru berapa tahun? Nggak sampai 10 tahun kan. Ya, tapi sekarang nilai aset itu ya hampir sama atau lebih. Sekarang udah disalip. Yang perusahaan-perusahaan yang Jarum Gudang Garam atau Jarum Super. Ya sih persisnya sih nggak tahu, tapi dengan yang jarak yang 50 tahun atau dengan cuma 5 tahun perkembangannya, terus nilai aset, nilai potensial yang ini, appraisal yang aset, biarpun enggak punya, Tokopedia enggak punya aset sama sekali, Gojek mereka tidak punya sepeda motor, mereka yang bisnisnya bukan sepeda motor kan lain, partner kan, Gojek sendiri enggak ada. Tapi nilai yang itu perusahaannya lebih bagus, lebih tinggi dibanding perusahaan-perusahaan yang besar yang udah 30 tahun, 40 tahun sampai 50 tahun. Karena Tokopedia atau Gojek, Shopee, mereka punya platform. Uber yang foundernya Uber sebenarnya mereka gamer. Game mereka malam-malam
game. Karena malas, mereka bikin. Bisa enggak sih yang panggil taksi juga lewat yang ini? Oh, ternyata itu nyata, bisa bikin. Hanya platform doang. Kita nggak tahu ya, kita bukan insinyur yang teknologi IT, bukan. Kita nggak tahu. Tapi cuman bikin platform, akhirnya begitu. Tokopedia juga sama, Shopee juga sama. Platform artinya sambungin, yang apa, penyambung. Mungkin di gambar yang berikutnya, ini berapa sih ini duluan ini? Oke, udah baca kan? Kalau 밀리어네어, Ibu Yeni mana Ibu Yeni? Ibu Yeni kalau milioner, menurut Ibu Yeni milioner penghasilannya berapa? Ibu Yeni? Oke, lagi cuci muka kayaknya. Milioner, orang bilang milioner kalau penghasilan dalam sebulannya 1 miliar rupiah. Itu udah ada. Oh, cuci muka, so tahu lu. Oh, Saya lagi oh, mendengarkan Mr. Song bicara, oh. kayak tadi. Oke, berarti Song, so tahu kalau cuci kita muka. kalau kita dapat penghasilan 1 miliar rupiah dalam sebulan, coba yang itu, harusnya kita berapa simpan di bank, misalkan anggap aja supaya cepat hitung, di banknya harusnya berapa kita yang simpan, misalkan di deposito, bukan yang bank itunya ya, bukan yang tabungan biasa. Kalau kita deposito di bank harusnya berapa baru dapat 1 miliar rupiah dalam sebulan. Hitung saya kembali 180 miliar kalau ada di deposito baru dalam sebulan dapat 1 miliar. Berarti nilainya segitu. Itu namanya milioner. Kalau cara, ini harusnya sih nyambung ya tadinya. Sebentar. Banyak sih, tapi kan susun-susunnya itu beda ininya. Ini lanjut yang tadi, perusahaan yang Tokopedia atau apa, platform kan tadi, platform. Jadi Tokopedia, Gojek, Uber, Shopee, itu kan penyambung antara perusahaan dan konsumen. Kalau saya, teman-teman juga, Ibu Lili, Pak Hayat, Ibu Yeni, Pak Robert, ya kayak di itu, posisi yang platform, produsen nyambungin ke konsumennya melalui teman-temannya juga. Kalau yang di konsumennya banyak, berarti punya network sendiri, punya platformnya sendiri. Bukan platformnya yang harus perusahaan besar yang harus bikin. Kita juga bisa bikin platformnya. Network kan, network yang selama ini relasi teman, keluarga, udah pernah melalui kita, udah coba yang produknya, yaitu namanya platformnya. Kita penyambung. Sama ininya ya, sama ininya. Tapi beda dengan yang ini, fee-nya beda, fee. Konsumen di sini tetap konsumennya. Kalau di atasnya ya, konsumen tetap konsumennya. Lama-lama yang di sini harus yang kasih fee-nya konsumen juga harus yang itunya di bayarnya sih, bukan ininya. Bayar di sini mereka dikurangin kan, baru yang
kembalikan ke produsen atau perusahaan atau toko atau restorannya kan. Konsumen ya tetap konsumen, tapi kalau di sini konsumen bisa jadi pengusaha juga. Itu bedanya. Fee-nya lebih besar lagi. Wah ini lama ini. Jadi perusahaan di situ ya, sementara kita 젠마. konsumen bisa juga calon bisnisnya. Jadi di sini ya adanya kita. Bisa juga ini ganti dengan foto 이브릴리 juga bisa. Enggak usah pakai modal ya. Terus enggak usah punya toko sendiri, enggak usah pakai karyawannya, enggak usah stok barangnya, dan enggak usah full bisa pekerja sampingannya ya. Itu ya. Jadi saya balik lagi. Aduh, susunannya salah ini. Sampai sekarang ada yang mau tanya enggak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Tunggu, gue mau nanya. Ya. Sebetulnya kan tadi masalah yang itu kan tidak bisa lewat Shopee atau Tokopedia, ya kan? Ya. Nah, maksudnya ini kan untuk jangka panjang. Ya. Sekarang ini kan virusnya udah mulai masuk ke Indonesia. Virus. Ya, Omikron. Ya, di mana-mana. Jadi untuk penanggulanginya sebelumnya gimana? Ya, sebelumnya kenapa yang dulu zamannya sama sekali nggak bisa? Ya berarti sebelumnya memang nggak ada yang jaringannya sama sekali. Harusnya membuat jaringan supaya pada saat lagi begini, kan kemarin sudah pernah kejadian. Jadi harusnya sudah ada penanggulangannya pada saat nanti COVID merebak lagi, sudah ada caranya lagi untuk mengerjakannya kayak gimana lagi. Itu maksud saya. Jadi jangannya, oh ya pada saat ini kita harus COVID nih, misalnya lagi kencang-kencangnya, kita jadi stop, nggak bisa ngapa-ngapain lagi atau gimana gitu. Ya, kalau kita itu tetap jalanin tatap muka aja. Kalau begitu ada nanti pandemik lagi, ya kita nggak bisa ketemu kan. Makanya kan tadi saya pertama yang saya informasikan harus bisa social network. Social network kan. Social network selama yang pandemik paling kencang. Ya, Social, social, networknya lewat apa? Misalnya si Cemanya berbikin social network sendiri, terus menjaring mengundang si A, si B, dan si C misalnya. Nah, begitu. Buat supaya orang itu bisa langsung, oh ya, ini produk banyak ya gitu. Maksudnya orang itu mengenal. iya, harusnya sih itu bisa ya. Makanya kemarin saya udah di itu manajemennya kembali lagi saya saranin harus punya IG, akun IG-nya, terus harus punya yang akun meta, terus harus punya ambassador bisa aja sih kita juga, tapi lebih baik artis. Itu kan dari perusahaannya. Yang kalau grup yang hari ini kan yang timnya kita bakal nanti biarpun pandemik pun kita nggak bisa tatap muka pun ininya tetap jalan. Jadi penanggulangan terhadap yang pandemik ya tetap kita ketemu lewat online. Ini misalkan di Yang ketemu cuman kita doang gitu loh maksudnya. kita sendiri biarpun sekarang 3 atau 4 atau 5 paling tidak 7 orang pun
yang kenal-kenal kan banyak. Bisa diajak ke sininya. Bisa ajak ke sini, kita bisa. Bukan hanya yang tatap muka aja. Kalau tatap muka memang dilarang ya kita kan nggak bisa di apa? Nggak bisa melanggar. Tetap, tapi online-nya kan bisa. Bisa kirim online-nya. Barang bisa kirim lewat Oke. yang lewat kirim lewat apa yang Gojek atau yang JNE atau apa kan tetap bisa kirim. Iya, maksudnya barangnya kan yang kirim. Maksudnya orangnya kan tidak bisa menambah jaringan kalau kita nggak ada yang model yang seperti itu. Minimum kalau nggak bisa sama sekali yang itu registrasi enggak itu sih tetap kan di bagi perusahaannya kan harusnya itu bisa dijalanin itu kan harus tanggung jawab yang perusahaan biarpun nggak bisa Dia tatap muka bertanya gitu loh. eh Sudah bikin solusi itu belum di Korea gitu. apa Di Korea solusinya udah ada belum yang seperti itu yang saya bilang. di Koreanya perusahaan yang pusatnya sama Koreanya yaitu mereka kejar yang bulan ini di saya sih tadi udah itu disiapin cara yang gunakan yang website satu-satunya sih saya udah tinggal nanti saya sharingnya tapi di Korea tahun tahun ini mereka akan selesaikan dengan bahasa Indonesia lengkap lewat online juga bisa eh, belanja terus minta pengiriman targetnya sih bulan ini semuanya kalau buat yang di penanggulangan yang pandemik itu bukan dari jamaah Koreanya di sini bisa pandemik di Korea enggak bisa juga di Korea pandemik PPKM di sini enggak bisa juga jadi semuanya harus menangani yang dari jemaah global yang Indonesia sendiri juga Ya, makanya Global Cima yang di Indonesia harus bisa menanggulangi karena ke COVID ini bisa 5 tahunan. Mutasi virus itu sampai 5 tahun. Nah, ini kita baru 2 tahun lewat, jadi masih ada 3 tahunan kurang lebihnya. hmm. Gitu. Jadi intinya virus itu bermutasi itu error di 5 tahun. Nah, jadi gimana penanggulangannya JEMA itu supaya bisa menjadi Tetap kita itu berjalan tetap berjalan meskipun keadaan masih COVID, keadaan lagi tidak boleh ada PPKM begitu. ya Karena caranya toh ya harus bisa online lewat online semuanya bisa ya maksudnya jangan cuman by Zoom aja, tapi lebih baik ada sesuatu platform yang membuat orang itu tertarik, terus sesuatu yang bisa gimana ya, saya gitu loh, karena kan ya oh, maksudnya ngomong bukan yang kayak ini ya bukan yang edukasi doang online pun harus ada sesuatu acara gitu kan ya gitu. Kalau nggak nanti kan orang bisa ngantuk gitu kan. Terus oke orang nggak mau lagi ngomong misalnya kan nggak mau mau zoom lagi kayak gitu kan atau kayak gimana lah gitu loh terus penanggulangannya nih lo ya Jema punya produknya mahal misalnya ya dia pikirkan bagaimana caranya dengan platform itu semuanya tuh ngikutin coba pelajarin dari Shopee misalnya atau pelajarin dari si apa gitu mana Mister Parknya ya. mana ya Mister Parknya Emang dia ngerti nggak? Tolong dijelasin ke Mister Park. oh ada sih ada Nah, coba jelasin dia akan menjawab apa coba. sekarang enggak usah dijelasinnya nanti ini enggak selesai juga maksudnya Ibu Lili saya udah cukup mengerti yang penanggulangan itu ya bukan dari itu dari perusahaan juga jadi
eh, bakal misalkan cara yang ini line meeting ini juga salah satu sistemnya juga, tapi bisa juga bikin sistem acara yang marketing, bukan hanya ini kan cuman edukasi supaya yang ikut kelas yang malam ini supaya dapat yang ininya bahwa network marketingnya kan ini. Sebelumnya kan enggak pernah, biarpun ada mungkin udah lupa satu kali pun belum tentu dapat memahami semuanya. Di minggu depan lagi mungkin caranya lain lagi. Kalau setiap kali yang kita diceritain yang tentang produk, ya, dan kapanpun boleh dinanyakan yang apa, misalkan Pak Robert terhadap yang masalahnya apa, ya kita kan bisa, bukan hanya di Zoom meeting aja, di WhatsApp juga bisa. Setiap yang orangnya kan punya timnya kan, tim. Mau nanggulangan apa, ya timnya juga harus yang dibikin. Kita harus cari jalan juga. Ya perusahaannya, jemannya. Kalau tim kita sendiri juga. Itu ya. Ya, tapi semoga jangan sampai ada PPKM lagi. Ini udah mau justru ini sudah mulai PPKM. Ibu Lili dari Depkesnya, Depkes. Bukan. Saya hanya dari mana? Dari tadi. Dari tadi? Dari dulu. Darinya tadi ya? Dari tadi dan dari dulu. Aduh, gimana nih? Jadi banyak ada orang yang merasa mahal, ada orang yang merasa mesti Zoom, ada yang males ke Zoom, ya kan gitu. Ada juga yang membuat orang itu tertarik gitu loh. Jadi tidak akan pernah melewatkan kesempatan itu gitu loh maksud saya. Jadi orang itu merasa oh ya gue rugi nih kalau gue nggak masuk gitu. Ya orangnya sih bukan yang sekarang aja dibilangin mahal atau enggak sih, nanti bakal ada juga di depannya. Orang itu bukan cuma di sini doang, di Korea juga sama, di tempat yang lain juga sama. Amerika juga ada, Kanada juga ada, semua ada. Tapi menangani yang itu mahal ya kan, ada caranya sih, ada caranya. Tapi kan tergantung orangnya. Apakah itu bisa lulus cara kita atau enggak. Contoh kalau mahal, ya mahal. Itu kan kalau soal kesehatan atau apa itu kan yang enggak bisa dibanding dengan yang seharga cuma 3 juta. Kalau memang dia udah susah bernapas habisin 3 juta ya mendingan enggak usah beli. Tapi kalau dia masih bisa, masih care-nya kesehatan, masih care-nya apa, mengurangi deterjen, akhirnya kan bisa membantu yang ekonomi rumah tangga juga. Kalau masih bisa peduli, ya mungkin orangnya bisa beli. Dan banyak juga orangnya bisa lihat, kalau bisa lihat peluang bisnis, berarti kan menurut dianya kan enggak mahal. Ya itu Ya. cara itunya sih, cara approach-nya. Terus kalau orangnya misalkan yang soal itunya kan partnernya Pak Robert yang Ibu Ciwidey kembali lagi kan itunya tergantung itunya, tergantung pendekatannya, ya seperti yang tadi saran saya juga, orang bisa katakan mahal yang 600 satu botol essence 660.000 bisa katakan mahal, tapi kan kalau kitanya udah tahu dengan manfaat di essence ini sebenarnya bukan tidak mahal dibanding dengan produk yang lainnya. Ya berarti suruh itunya investasilah, harus yang dipikirkan, harus di investasi dirinya sendiri juga.
selama ini kan untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk suaminya. Ya, jadi Hmm. saat ini ya itu buat dirinya ibu sendiri juga. Masa sih itu dibilang katakan yang mahal? Tergantung situasinya, tergantung lawannya. Jadi Banyak karena lagi ada banyak begini keadaannya. Jadi mereka semua bukannya tidak mau beli, sebetulnya itu karena mereka mau irit ya, gitu. Itulah yang membuat solusi itu harus kita pikirkan secara ekonomi, secara secara ininya aja kalau menurut saya sih. ya ada juga sih sarannya, ada juga sarannya. Kalau ini 120 mili, gimana itu Jemanya bikin yang 50 mili, yang lebih kecil, yang lebih murah. Terus gimana yang itu ampul 50 mili jadinya 20 mili. Ya, itu masih mending mungkin. Ya bisa saran, tapi kalau kita bikin 50 mili, ya mungkin ada juga sarannya lagi. Ini kalau soal kosmetik itunya kan ada takarannya ya. Misalkan kita mau masak sesuatu yang apa itunya kan ada takarannya kan. Misalkan 100 gram, berarti 100 gram misalkan bahan, misalkan tepung, berarti berapa milinya mau harus garam, berapa mili telur, itu kan ada takarannya. Ini juga punya takarannya. Kalau ini ganti dengan botol, harganya naik. Kalau ini dikurangin, berarti harus bikin, kan tadi saya bilang takarannya. Misalkan ini mau, misalkan takarannya misalkan 10 botol, satu di mix. Ingredientnya kan banyak. Ada yang cuma berapa netes juga mungkin ada. Makanya minimum itu harus bikin, nggak bisa di setengahnya bikin setengah takaran, itu nggak bisa jadi essence ampul, beda. Begitu kita kurangin isinya, nanti ada juga permintaannya, yaitu langsung itu nggak bisa. Kalau cicil lagi dipikirkan, saat ini sistemnya nggak ada. Kalau memang orangnya nggak mau, ya udah, kita nggak bisa dipaksa. Masih banyak orangnya, masih banyak relasinya, kita nggak punya waktu yang sampai minta beli. Kita kan mau bisnis, bukan yang satu mau jual. Kayaknya Bukan. kalau kalau nih Pak Muhammad Ayatullah tuh dari mana sih Pak? Kayaknya anteng-anteng aja, nggak ada ininya deh, nggak ada komentar, nggak ada ininya. Jauh, Bu, jauh dari Kalimantan. Oh, Kalimantannya mana Pak? Kan, Hah? Barat, timur, laut, Selatan. selatan, Banjarmasin. Tanah Bumbu. Pernah ke Oh, Tanah Bumbu nggak, Bu? nggak pernah sih. Kecuali diundang ke sana baru pernah. diundang diundang nambang batu bara aja ya. Iya betul. Mau nanya Pak, Bapak punya masalah nggak Pak? Kasih tahu dong sama Mister Song. Kayaknya orang Oh, sana kaya-kaya ya Pak. hanya mah menurut Ibu aja mah kayak sama aja. Sama dia. Tapi di sana jaya lah ya, lebih gampang. Enggak juga, sama aja, Bu. Lebih Kayak lebih enak di Jakarta nyari duitnya. saya Mister Song, kelihatannya anteng melulu, berarti kan cair terus gitu loh maksud saya. Kalau Hayat mulainya kan mulai bulan itu, bulan Mei. Ibu Oh, ini juga kalau nggak salah sekitar yang bulan Mei, Juni juga lama. Tapi kan di tengah-tengah kan ada pandemik juga. Bulan April, Mei pun ada pandemik juga kan. Masih hati-hati. Casan mah kayak. Sekarang aja kita habis PPKM 3, sedikit lupa kan. Masih ya. lupa yang zaman yang PPKM 3. Sekarang agak berani-berani tapi hati-hati juga.
Tapi kan kita tahu harus protokolnya gimana. Jadi sebelum yang PPKM-nya di itu, makanya sampai yang kita kejar tatap muka, kalau bisa ketemu. Kalau memang ada janji, ya kita langsung. Kalau selain tatap muka juga kita bisa jalanin, tapi memang susah kalau nggak tatap muka. Tapi makanya sebelumnya minimum kita harus bikin jaringannya. Kita harus sesering juga, biarpun satu kata dua kata pun kita sharing, berarti Kalimantan juga bisa digunakan, ya. Palem juga bisa digunakan. Ini memang masih teori ya. Jadi supaya saya sih sebagai sponsor juga, sebagai yang bantu supporting yang teman-temannya, dan yang utamanya sebagai motivator. Jadi saya sendiri juga kalau memang wah ini susah orangnya, ininya satu kali kena penolakan, ya saya juga langsung depresi juga. Saya sendiri juga harus cari motivator. Tapi kalau teman-temannya kontak saya aja kalau ada yang itu lagi pusing atau depres atau apa, ya kontak saya atau ikut Zoom ini. Enggak lama kok, cuma 1 jam kita sharing. Kalau bosan angkat tangan nanya atau apa. Jadi kita menujunya yang ini. Selama ini kan kita itu ya, kalau kita diam, kalau enggak cari, enggak Kalau jalan, dia ngantuk enggak kemana, saya. ya, Kalau dia ngantuk saya. ya, ini kan itu penghasilannya. Kita mau cari uang, selama ini kan harus cari, ketemu orang, kejar, ya, itu namanya kan aktif income. Kalau kita enggak jual jasa, kita enggak dapat imbalannya, ya. Itu namanya aktif income. Berarti kita harus cari itu jasanya. Begitu kita jasanya sedikit, berarti income juga sedikit. Tapi namanya passive income itu kita bisa. Begitu bangun tidur pagi, lihat rekening, oh uangnya masuk. Bukan saya kerja, tapi uangnya masuk karena punya sistemnya, karena sistemnya berjalan. Ya itu yang kita tujuannya. Kenapa yang ini tujuannya itu? Kan badan kita semoga sehat semuanya. Tapi kalau umurnya udah 70, 80, coba bayangin penghasilannya terus masuk. Dan kita sampai kapan? Biasanya lahir, ada kan 4 tahap kan, lahir, tua, mati kan. Sebelum tua dan mati, di tengahnya ada satu lagi, sakit. Jadi supaya kita misalkan sebelum meninggalkan di sini, supaya kita menikmati semuanya, supaya tidak sakit. Kalau ada uang bisa mengurangi sakitnya kan, nyatanya kan begitu kan. Kalau kita punya uang, kita bisa beli waktu orang yang tersayangnya, bisa beli waktu untuk istrinya, bisa beli waktu buat anaknya, bisa beli waktu pokoknya yang orang-orang yang sayangi dari kita bisa beli waktu. Kalau nggak punya uang, nggak bisa juga. Kalau nggak punya uang, orangnya nggak cari kita, apalagi tua lagi. Ya makanya teman-temannya kalau lagu kapanpun angkat tangan, telepon, tanya. Minim saya bisa dijawab, bisa dibantu sebagai motivator. Oh, jadi kalau punya uang itu bisa beli waktu apa beli orang yang dicintai. Ngomong tuh yang jelas dong. Apa yang kurang mengerti? Ya lagi tadi ngomongnya begitu.
Ya, Kalau kalau punya kita uang bisa beli, oke, cintai, beli waktu apa beli orang yang dicintai? Ngomong tuh yang bener. beli waktu, beli waktu orang kita yang sayangin. Oh, jadi kita beli waktu orang itu, kita sayangin karena kita punya duit gitu. Nah, Ayatullah ketawa tuh. Dia ngerti yang dimaksud. Yang itu padahal yang itu menurut Iko semuanya kita Oh, beli gitu. apa? Kalau kita enggak punya uang, kita enggak bisa. Misalkan Ya, apapun ya. mau ajak jalan, mau ajak jalan-jalan sama anaknya sendiri, kalau itu pun harus punya uang dulu. Bisa beli waktu dia. Ya, Itu baik orang tua juga. Terus yang temannya juga. Kita pingin yang sama temannya atau tetangganya atau apa, tapi kalau nggak punya uang nggak bisa juga. maksudnya gimana? Beli tetangga gitu maksudnya? Orang-orang yang dekat dengan kita, Oh, orang-orang yang gitu. tersayang. Kalau yang tersayangnya kebanyakan gimana? Jadi kita harus menuju passive income-nya, bukan active income. Kalau sekarang memang nggak bisa passive income, berarti harus paralel dengan active income. Jadi sebagai pekerjaan sampingan, saya sangat rekomendasi. Jadi sambil jalan, asal tidak menyerah. Bisa cepat dalam 3 tahun, standar yang 5 tahun. Ya, bisa juga kita bikin dalam 2 tahun. Ya, kita saling bantu karena satu timnya. Kalau secara itu sih, ini aja ini. Ini siapa namanya? Warren Buffett. Ya, Warren Buffett dia bilang, kalau kita tidak ketemu cara mendapatkan uang selama kita tidur. Kalau nggak dapat caranya, berarti Anda harus bekerja sampai mati. Artinya kan dia menuju ke passive income-nya. Ini bukan racism ya ini. Ini namanya Robert Kiyosaki, orang Amerika, turunan Jepang. Dia pernah bikin tulis buku namanya Rich Dad dan Poor Dad. Ayah kaya dan ayah miskin. Itu udah bestseller kan? Ya, ada itu bukunya tuh. Ya. Terus yang ini siapa ini namanya? Ada itunya. Waktu yang kecil yang Donald Trump ini, yang ke presiden yang keberapa di Amerika, dia juga dia pernah ngomong, kalau saya jatuh sampai nol, kalau dia sampai jatuh gagal semuanya, kalau mulai nol dia bisa mulai yang penghasilannya dari network marketingnya, karena dia udah tahu tanpa modal siapapun bisa mulai bisnis, dan asal terus tidak menyerah bisa sukses melalui network marketingnya. Ini udah translate ininya. Jadi 3 orang yang ini pun bilang network marketing adalah salah satu menuju ke orang kaya dari orang biasa. Mungkin sampai sini yang hari ininya. Udah jam lewat dong 1 jam. Oke, coba
Nyalain audionya semuanya. Ibu Lili itu rumah siapa di backgroundnya? Audionya nyalain dulu audionya. Pencet yang sebelah kiri bawah. Backgroundnya rumah orang. Rumah orang. Iya. Ya, saya